Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubaidillah Zuhdi. Saat ini saya adalah dosen di program studi S1 Manajemen di Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Kali ini saya akan mempresentasikan presentasi dengan judul Pernyataan Diri Dosen Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKTPT. Saat ini saya adalah peserta sertifikasi dosen Kemdikbud Ristek sesi ke-1 tahun 2022. Baik, berikut adalah profil saya. Saya aktif sebagai dosen di UNUSA sejak tahun 2018. Homebase saya adalah program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital. Berikut adalah pendidikan formal saya. S1 saya di Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri di Institut Teknologi Bandung. S2 saya, alhamdulillah saya bisa mendapatkan double degree program. Saya bisa mengikuti double degree program. Yang pertama di Magister Sains Manajemen di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung. Yang kedua adalah di Industrial Administration The Graduate School of Science and Technology di Tokyo University of Science, Jepang. S3 saya di Industrial Administration The Graduate School of Science and Technology Tokyo University of Science, Jepang. Berikut adalah mata kuliah yang saya ampu. Ada manajemen sumber daya manusia, ada pengantar teori ekonomi makro, ada pengantar teori ekonomi mikro, ada pengukuran kinerja, ada perilaku keorganisasian, ada teori organisasi, ada desain organisasi, ada manajemen kompensasi, dan manajemen kinerja. Baik, berikut adalah outline dengan fokus adalah mata kuliah pengantar teori ekonomi makro. Yang pertama, deskripsi mata kuliah. Yang kedua, kemampuan mahasiswa yang diharapkan. Yang ketiga, materi pembelajaran. Yang keempat, sistem pembelajaran atau metode perkuliahan. Yang kelima, metode pembelajaran. Yang keenam, interaksi antara dosen, DYS, mahasiswa. Dan yang ketujuh, sistem penilaian mata kuliah. Poin pertama, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini, pengantar teori ekonomi makro, dirancang dengan maksud untuk memfasilitasi mahasiswa agar memiliki pemahaman dan keterampilan analisis yang memadai tentang teori ekonomi secara makro, beserta indikator-indikator yang tercakup di dalamnya seperti produk domestik bruto, kesempatan kerja dan pengangguran, inflasi, keseimbangan eksternal, dan pembentukan nilai tukar dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Capaian pembelajaran mata kuliah. Setelah mengikuti perkuliahan mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan teori ekonomi secara makro di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Kemampuan mahasiswa yang diharapkan. Poin kedua, sikap. S1, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. S4, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Masih di poin 2, kemampuan mahasiswa yang diharapkan, pengetahuan. Mahasiswa
mampu menerapkan teori ekonomi secara makro di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Baik, poin ketiga, materi pembelajaran. Ada konsep dasar ekonomi makro, ada teori ekonomi klasik, ada teori permintaan uang, ada perekonomian terbuka, ada pengangguran, pertumbuhan ekonomi, siklus bisnis, konjungtur, dan keseimbangan pasar. Ada juga permintaan agregatif dalam perekonomian terbuka, penawaran agregat, kebijakan ekonomi makro, utang pemerintah, teori-teori konsumsi, serta peredaran dan permintaan uang. UTS diberikan setelah perkuliahan atau poin ke-7, sedangkan UAS diberikan setelah perkuliahan atau poin ke-14. Baik, masuk ke bagian keempat, sistem pembelajaran atau metode perkuliahan. Secara garis besar, mata kuliah ini menggunakan dua sistem pembelajaran, yakni sistem pembelajaran luring atau offline dan sistem pembelajaran daring atau online. Di masa pandemi, perkuliahan mata kuliah ini menggunakan sistem pembelajaran daring atau online. Masuk ke bagian 5, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang dipakai pada perkuliahan ini adalah metode pembelajaran konvensional atau metode ceramah. Di masa pandemi, metode ini dipadukan dengan sistem pembelajaran daring atau online. Terdapat beberapa pilihan media dalam melaksanakan sistem pembelajaran daring atau online, yakni Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan juga YouTube. Bisa dilihat di contoh di bagian atas. Ini adalah pelaksanaan mata kuliah pengantar teori ekonomi makro di week 6 atau minggu ke-6 dengan menggunakan media YouTube. Sedangkan yang bagian bawah ini adalah untuk week 7 atau minggu ke-7. Baik, masuk ke poin atau bagian ke-6, interaksi antara dosen, DYS, mahasiswa. Di bagian ini, saya akan menampilkan sebuah video. Selamat menyaksikan. Baik, ada pertanyaan? Terima kasih atas kesempatannya. Dengan apa yang dijelaskan tadi dijelaskan apa sih yang menjadi perbedaan antara teori makro dengan teori mikro? Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Agung. Ya, jadi kalau ekonomi mikro itu dengan namanya membahas hal-hal yang mikro ya, seperti individu atau satu perusahaan. Jadi itu fokus yang ada di ekonomi mikro. Nah, kalau ekonomi makro itu sesuai dengan namanya lebih membahas hal yang besar, misalnya government atau pemerintah ya. Jadi ekonomi Indonesia, ekonomi Jepang, ekonomi Polandia, ekonomi Amerika Serikat itu adalah salah satu apa namanya ya pembahasan yang ada di ekonomi makro. Ya, kita juga nih ekonomi regional, misalnya ya, jadi ekonomi ASEAN atau ekonomi Euro gitu ya, seperti itu. Ya itu lebih kurang jawaban ringkasnya seperti itu Mas Agus. Siap, terima kasih banyak. Boleh ada pertanyaan tambahan? Ya, silakan Mas. Ini mengenai implementasi Antam sendiri dari grafik ekonomi mikro di makro ini seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi saya pernah mempublikasikan apa namanya hasil riset terkait dengan ekonomi makro dengan fokusnya adalah
Baik, terima kasih banyak Prof. Baik, terima kasih juga. Ada pertanyaan lain? Baik, kelihatannya cukup. Baik, tadi adalah video terkait dengan interaksi antara dosen TYS mahasiswa. Ada sedikit ralat. Tadi di video disebutkan ekonomi euro, yang tepat adalah ekonomi Eropa atau ekonomi di zona euro. Baik, masuk ke bab atau bagian ke-7, sistem penilaian mata kuliah. Berikut adalah pembobotan untuk asesmen perkuliahan pengantar teori ekonomi makro. Ada performance, terdiri dari kehadiran dan partisipasi kelas 10%. Ada nilai tugas individu dan kelompok 10%. Ada ujian tengah semester UTS 30%. Ujian akhir semester atau UAS 50%. Baik, di slide ini bisa dilihat di bagian atas adalah penjelasan terkait dengan ujian tengah semester pengantar teori ekonomi makro menggunakan Google Form. Bagian atas adalah bagian 1, yaitu untuk menuliskan identifikasi mahasiswa. Sedangkan yang bagian 2, bagian bawah, adalah isi dari UTS online tersebut. Baik, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala hilaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.